Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyagraha. Satya itu kebenaran. Satyagraha itu berarti hidup demi kebenaran. Graha itu kan kalau di Indonesia terus diterjemahkan jadi rumah. Jadi berarti apa? Kita harus tinggal dalam kebenaran. Satu-satunya parameter yang valid, yang bisa dan bahkan harus jadi landasan aktivitas berpikir, berbicara, berperilaku kita adalah kebenaran. Tidak boleh ada yang selain itu. Kebenaran sama dengan Tuhan, katanya Gandhi. Kalau kita hidup demi kebenaran, itu sama dengan hidup demi Tuhan. Kalau kita mengabdikan diri kita pada kebenaran, itu sama dengan mengabdikan diri kita pada Tuhan. Tidak usah tanya kebenaran itu apa, kamu sudah tahu. Hati kecilmu sudah bisa menjawab. Akalmu masih waras, bisa ngasih fatwa. Dan hiduplah demi itu. Hari ini kamu tanya-tanya terus tentang kebenaran karena kamu terbiasa hidup manipulatif. Terbiasa bikin alasan-alasan tidak perlu terhadap kesalahan yang sebenarnya kamu ngerti itu salah. Maka akal dan batinmu jadi tumpul. Sehingga tiap hari kamu bingung, saya nyari kebenaran, Pak. Mau nyari kemana? Kebenaran sudah ada dalam dirimu. Tanyakan ke dalam. Kalau dalammu tidak jawab, berarti ada yang tidak beres. Ayo dibereskan. Kalau hatimu nggak jernih, jernihkan. Kalau pikiranmu nggak sehat, sehatkan. Bagi yang sering manipulatif, sering membohongi dirinya sendiri, latihan jujur. Jujur pada diri sendiri itu hari ini kelihatannya agak mahal. Jujur pada diri sendiri itu kalau salah ya salah. Kalau keliru ya keliru. Meskipun terus minta maaf boleh, minta dispensasi boleh, minta. Tapi pertama-tama akui itu salah. Hari ini jarang orang yang ngaku salah itu kayak wabot. Sudah jelas salah aja nyari alasan, nyari argumen. Sudah jelas buktinya korupsi, pembelaannya bisa setebal ini loh. Itu kan sama dengan tidak mau dia disebut korupsi. Padahal semua orang juga ngerti korban-korbannya, hartanya, kabeh sudah jelas korupsi. Tapi begitu bikin pembelaan itu tebel segini. Kalau kalian baca itu mungkin iki jan itu tuh koruptor tapi malaikat ini. Wah, apik kabeh isine. Itu Indonesia hari ini. Ndak satyagraha. Jadi kalau kalian satyagraha, maka kalian hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran berarti hidup dalam Tuhan. Kalau dalam bahasanya Sufi, kalau kalian jalan berarti Allah yang melangkah. Kalau kalian bergerak berarti Allah yang bergerak. Kalau kalian melihat berarti Allah yang melihat. Itu satyagraha. Kalau kalian sudah kayak gini hidupmu jangan khawatir. Kamu akan selamat. Tidak ada yang bisa nyakitin kamu. Hidup lingkungan sekelilingmu akan jadi sumber yang menyelamatkanmu. Kamu akan jadi orang yang berani. Kayak Gandhi. Dia berhadapan dengan apapun tidak takut. Meskipun masuk ke parlemen Belanda yang mewah, dia cuma pakai baju kayak orang ikhram itu, bawa tongkat, dunuk-dunuk, diketawain banyak orang, tidak masalah. Beberapa kali di penjara, nggak masalah. Nggak ada yang bisa bikin dia takut. Tuhan sendiri yang nolong dia, dan dia sangat yakin itu. Jadi kuat. Satyagraha.
Jangan khawatir, jangan nunggu ditolong orang, nggak usah capek-capek cari relasi. Kalau kita benar, yang lain akan mendukung kita semuanya. Satyagraha. Tapi kalau kalian ragu benar apa enggak, mungkin karena terkontaminasi macam-macam tadi, yang lain juga ragu. Maka prinsip pertama untuk bisa melahirkan seorang Gandhi, karena semakin banyak Gandhi, dunia semakin tentram nantinya. Hari ini sedang defisit. Hari ini rata-rata orang ngamuan semua. Sak kiai-kiai ini nesu kabeh. Coba kamu lihat TV itu, isinya ngamuk, nyalahkan kiri, nyalahkan kanan, semuanya. Nggak ada yang nyalahkan dirinya sendiri. Nggak ada yang begitu diwawancara, oh saya minta maaf ya, mungkin saya yang salah, ini kemarin saya terlalu banyak omong dan keliru. Mana ada menteri yang jelas keliru aja ya sih molak-malik kata-katanya. Nggak ada. Tidak ada yang satyagraha. Kita butuh banyak sekali politisi gaya Gandhi, yang diidolakan oleh Soekarno, yang diidolakan oleh Gus Dur. Oke, jadi diingat-ingat. Ini prinsip tidak untuk politisi saja sebenarnya, semua orang harus satyagraha. Kenal kebenaran, terus hidup dalam kebenaran, memperjuangkan kebenaran, bahkan siap berkorban untuk kebenaran. Itulah satyagraha. Kayak katanya filosof bahwa kalau kebenaran, kalau Tuhan itu benar, maka kebenaran itu ya Tuhan itu sendiri. Jadi di antara cahaya Tuhan yang langsung tanpa perantara jatuh ke bumi, itu kebenaran. Kalau yang lewat kamu kan masih ada perantara jasad. Alam semesta masih lewat perantara benda. Tapi satu-satunya yang tanpa perantara itu kebenaran, yang oleh bahasa Jawa sering diganti istilahnya jadi kasunyatan. Dia nanti belajar di yang Jawa. Itu yang pertama, prinsip pertama. Dari satyagraha inilah nanti lahir prinsip besar yang sangat terkenal, yaitu ahimsa. Secara harfiah, ahimsa itu lawannya himsa. Kalau himsa itu keras, agresif, menyerang, suka menyakiti. Kalau ahimsa kebalikannya, bahasa Sanskerta kan begitu ada A berarti tidak. Agama kan gitu, gama itu kacau, rusak, awut-awutan. Tapi begitu dikasih A jadi agama. Berarti orang yang beragama harusnya hidupnya harmonis, ndak rusak, ndak kacau. Kok beragama malah kacau, itu jangan pakai istilah agama. Kalau di Singapura istilahnya bukan agama tapi ugama. Saya tidak tahu kalau ugama itu dari bahasa apa. Kalau di Jogja, agama kehilangan A-nya, gama, Gajah Mada, universitas itu. Oke, jadi secara harfiah ahimsa gerakan tanpa kekerasan. Ahimsa artinya tidak menyakiti, menolak keinginan untuk membunuh dan tidak membahayakan jiwa yang lain. Bukan menolak membunuh loh ya, bahkan menolak keinginan untuk menyakiti dan membunuh. Cuma keinginan saya kalau bisa jangan. Kamu kan sering kalau gegeran sama temanmu sudah gregetan, tak banting sisan gue enggak. Nah, itu kan sudah keinginan. Itu aja kalau bisa jangan. Masih keinginan itu sudah destruktif. Paling tidak di pikiranmu. Ya kan?
Antara cuma kamu pikir banting dia dengan kamu banting beneran, itu levelnya sebenarnya nggak jauh. Kamu mikir banting dia itu kan sudah ada gambarnya di sini banting. Dengan kamu banting beneran kan kacak sidik, cuma dia tidak sakit. Ketika kamu banting beneran dia sakit. Untuk dirimu yang melakukan, itu sebenarnya selisihnya cuma sangat sedikit. Yang satu bisa urusan polisi, yang satu enggak. Kamu memperkosa cuma membayangkan dengan memperkosa beneran. Itu 1 dan 2 ini dari aspek yang satu goib, yang satu real, itu memang jauh. Yang satu bisa ditangkap polisi, yang satu enggak. Tapi bagi dirimu sendiri yang membayangkan atau yang melakukan, itu sebenarnya selisihnya sangat sedikit. Kamu membayangkan memperkosa itu gambarnya di sini kan sudah lengkap. Ya kan, wis gambare mulai dicopot bajunya sampai gambar sampai lengkap. Wis padha wae kuwi. Rusaknya sama, dampak destruktifnya bagi dirimu sama. Maka hati-hati dengan pikiranmu. Jadi keinginan aja untuk menyakiti, kalau bisa jangan. Tidak menyakiti hati, berarti harus menenggang yang lain, harus sensitif. Terus tidak membenci apapun yang terjadi. Tidak boleh benci, termasuk pada yang jahat-jahat. Karena benci itu bukan dia yang defisit, tapi kamu. Orang yang kamu benci itu loh tidak ngerti apa-apa. Aku benci setengah mati padamu, kamu kan gak terasa apa-apa. Jadi yang sakit di sininya, yang sumpek gak bisa tidur, itu kan kamu yang benci. Yang dibenci gak ngerti, kecuali kamu terus ngirim SMS ancaman apa mbok cegat di tengah jalan, itu urusan lain. Tapi kebencian itu sendiri sudah merusak kamu yang punya rasa benci. Ngapain kamu habiskan energimu untuk dia yang ketawa-ketawa dan kamu sendirian sumpek? Kebencian. Terus tidak membuat marah, tidak nyari keuntungan sendiri dalam hubungan apapun dengan orang lain. Dan yang terakhir, tidak memperalat serta mengorbankan orang lain. Itu konsep ahimsa, anti kekerasan. Katanya Gandhi, ahimsa itu seperti dua sisi mata uang dengan satyagraha. Tidak mungkin orang bisa satyagraha kalau tidak ahimsa. Tidak mungkin orang bisa hidup dan memperjuangkan kebenaran kalau dia sendiri suka kekerasan. Jadi dia kayak saudara kembar, katanya Gandhi.